Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak sekalian, hari ini masih di era wabah pandemi COVID-19. Namun saya berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Jangan sampai kalian bermalas-malasan, jangan sampai semangatnya menurun. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS bab 1 dengan judul kondisi alam negara-negara di dunia. Anak-anak, tujuan kita belajar pada bab ini adalah yang pertama, kalian diminta untuk bisa menunjukkan lokasi negara-negara di dunia. Yang kedua, kalian diminta mengklasifikasi iklim negara-negara di dunia. Yang ketiga, kalian diminta menjelaskan bentuk muka bumi negara-negara di dunia. Yang keempat, kalian diminta menjelaskan geologi negara-negara di dunia. Dan terakhir, kalian diminta menjelaskan flora fauna negara-negara di dunia. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Berikutnya anak-anak, mari kita masuk ke materi pelajarannya, yaitu yang pertama kondisi alam negara Jepang. Anak sekalian, kondisi negara Jepang ini mewakili kondisi alam benua Asia. Yang kedua, kondisi alam negara Amerika Serikat ini mewakili kondisi alam benua Amerika. Yang ketiga, kondisi alam negara Inggris. Ini mewakili kondisi alam benua Eropa. Yang keempat, kondisi alam benua Australia. Negara Australia ini mewakili kondisi alam benua Australia. Dan terakhir adalah kondisi alam negara Mesir. Ini mewakili kondisi alam benua Afrika. Nah, sekarang marilah kita masuk ke materi pertama, yaitu materi kondisi alam negara Jepang. Namun anak-anak, sebelum kita mempelajari kondisi alam negara Jepang, anak-anak harus tahu dulu kondisi alam itu meliputi apa saja. Yang pertama adalah letak, yang kedua iklim, ketiga bentuk muka bumi, yang keempat geologi, kelima flora dan fauna. Paham anak-anak ya? Kalau sudah paham, marilah kita langsung masuk ke peta yang menunjukkan di mana negara Jepang itu. Amatilah anak-anak peta ini. Peta dunia ini kamu amati dan cari di mana posisi negara Jepang. Kamu juga harus cari di mana posisi negara Inggris tadi, posisi negara Amerika Serikat, posisi negara Australia, dan posisi negara Mesir. Cari di peta ini. Bagaimana? Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita masuk pada materi berikutnya. Negara Jepang. Anak-anak, mungkin kalian sering mendengar negara Jepang itu negara yang maju, negara yang pendidikannya, teknologinya, semuanya sangat kuat, ekonominya juga sangat kuat. Nah, anak-anak, Jepang itu lokasi atau letak geografisnya di Asia Timur, dekat dengan Cina, dekat dengan Korea Selatan, dekat dengan Korea Utara, anak-anak. Nah, gitu. Berikutnya, letak astronomisnya adalah pada 30 sampai 47 derajat lintang utara dan 128 sampai 146 derajat bujur timur. Nah, karena posisinya tersebut, maka Jepang itu memiliki 4 musim atau beriklim sedang. Bentuk muka buminya Jepang, anak-anak, kebanyakan adalah berupa pulau-pulau. Pulau-pulau sangat banyak, gunung-gunung juga sangat banyak. Berikutnya geologinya, yaitu terdapat banyak gunung-gunung di sana. Lapisan tanahnya vulkanik, bagian dari cincin api atau ring of fire. Hasil tambangnya pun ada juga berupa timah, mangaan, tungsten, antimoni, seng, dan krom. Anak sekalian. Kemudian flora fauna yang ada di Jepang itu kebanyakan adalah wilayahnya hutan, pohonnya adalah ek, bambu, dan lain-lain ya. Jangan hewan yang ada di sana adalah babi, monyet, serigala, dan rusa. Itulah kondisi alam negara Jepang. Bagaimana anak-anak kira-kira? Apa kalian sudah paham?
Kalau belum paham, nanti kalian bisa mempelajari kami lebih lanjut, lihat di buku atau membaca di internet. Ya. Lanjut anak-anak, sekarang kita masuk ke negara kedua yaitu Amerika Serikat. Anak-anak, kalau kalian mendengar nama Amerika Serikat, tentu apa yang terbayang pada pikiran kalian? Ya. Tentunya negara Amerika itu adalah negara yang sangat besar, negara raksasa, kuat secara ekonomi, politik maupun industrinya. Nah, di mana letak legasi negara Amerika Serikat, anak-anak? Lokasinya adalah di benua Amerika bagian utara, ya, berdekatan dengan negara Kanada, gitu ya. Nah, letak astronomisnya itu adalah 24 sampai 70 derajat lintang utara, ya, dan 172 sampai 66 derajat bujur barat. Nah, iklimnya di sana adalah iklim kontinental, ya, kutub dingin, sedang, mediteran, subtropis, ya, dan musimnya adalah 4 musim. Bentuk muka buminya Amerika adalah berupa rangkaian pegunungan dan daratan yang luas, dan di sana juga ada sungai terbesar yang terkenal, anak, yaitu Sungai Mississippi. Itu sungai terbesar di dunia. Geologinya adalah mempunyai tambang batu bara, minyak bumi, tambang fosfat, timah, dan besi. Nah, dengan tambang-tambang tersebut bisa digunakan untuk pengembangan industri di Amerika Serikat. Yang terakhir adalah flora dan fauna. Bagaimana floranya, bagaimana faunanya di Amerika. Di wilayah timur Amerika Serikat itu ada hutan lebat. Ya. Floranya berupa ada pohon pinus, pohon ek, pohon kondor, dan lain-lain. Ya. Sedangkan hewannya yang khas adalah piranha. Itu yang ada di daerah Amerika. Piranha itu khas Amerika Serikat, yang di sini tidak ada, anak-anak. Kalau pengen lihat silakan lihat di YouTube atau dicari di Google, ya, nanti akan ketemu piranha itu seperti apa. Ya, demikian anak-anak ya tentang Amerika Serikat. Bagaimana, sudah paham? Nah, mudah-mudahan kalian semuanya paham. Kalau sudah paham, kita lanjut pada materi berikutnya tentang negara Inggris yang mewakili kondisi alam benua Eropa. Di mana letak atau lokasi negara Inggris secara geografis? Yaitu di Eropa bagian barat, ya, dekat dengan Irlandia, dekat dengan negara lainnya seperti Belanda, Prancis, dan sebagainya. Anak-anak, letak astronomisnya adalah 50 sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Iklimnya adalah sedang, punya 4 musim, ya, beda sama kita. Kalau kita hanya 2 karena kita letaknya di daerah tropis. Bentuk muka buminya adalah di utara ada gunung-gunung, dengan di selatan dan timur dataran rendah. Ya. Kemudian secara geologi di Inggris mempunyai banyak tambang, ada tambang batu bara dan juga minyak bumi. Nah, tambang-tambang ini sangat berguna bagi Inggris untuk pengembangan industri di negaranya. Berikutnya adalah flora dan fauna. Nah, flora, pohon apa yang banyak di sana? Yaitu pohon ek, pohon elm, ya, dan pohon Douglas. Dan juga hewannya ada yang khas adalah hewan belibis merah. Belibis merah itu kalau di sini mirip dengan burung blekok, nah, ya, itu, tapi beda warnanya. Kalau di sini burung blekoknya warna putih, kalau di sana belibisnya warna merah. Nah, anak, bagaimana? Sudah paham tentang kondisi negara Inggris? Oke ya, kalau sudah paham, lanjut ke negara Australia. Anak-anak, Australia itu satu benua, tapi merupakan satu negara, sehingga disebut negara benua. Nah, lokasinya dari sebelah selatan negara kita, ya, berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak astronomisnya adalah 11 sampai 44 derajat lintang selatan. Kemudian iklimnya di Australia adalah iklim tropis di bagian utara dan subtropis dan sedang di bagian tengah dan selatan. Bagaimana bentuk muka buminya Australia, anak-anak? Nah, bentuk muka buminya adalah berupa dataran tinggi, juga ada pantai, juga ada gurun, ada dataran rendah, ya. Sedangkan di bagian timur ada yang namanya Great Dividing Ring, ya, yang sangat subur di sana sehingga sangat bagus untuk pengembangan pertanian di Australia. Secara geologi, Australia mempunyai tambang batu bara yang banyak, ya, sehingga nanti bisa digunakan untuk pengembangan teknologi negara-negara di negara tersebut, ya, negara-negara bagian di Australia tersebut.
Kemudian anak-anak, bagian terakhir flora dan fauna. Flora khas dari negara Australia adalah berupa tanaman eukaliptus atau kayu putih, anak-anak. Mungkin kamu sering memakai kayu putih, itu kayu putih dibuat dari pohon atau tanaman eukaliptus yang banyak terdapat di Australia. Sedangkan hewan khasnya adalah kanguru atau hewan berkantung. Juga ada koala, ada kuskus. Ya, anak-anak, kamu bisa lihat gambarnya kayak apa, gambarnya kanguru itu seperti apa. Bisa kalian lihat nanti di Google, dicari ya, di Google kalian bisa buka HP-nya, nanti bisa dilihat kayak apa sih kanguru itu, koala itu kayak apa, gitu ya. Bisa dilihat kalian nanti. Ya, lanjut anak ya. Sekarang negara Mesir yang mewakili kondisi alam benua Afrika. Anak-anak, lokasi atau letak geografisnya Mesir adalah di Afrika bagian utara. Ya. Kalau kalian nanti misalnya suatu saat pergi menunaikan ibadah haji di Arab, nanti biasanya kalau ada waktu senggang, itu ada waktu untuk berkunjung ke perbatasan Mesir di Laut Merah ya, perbatasan dengan Mesir. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan ibadah haji ya, amin. Anak-anak, letak astronomisnya adalah pada 25 sampai 46 derajat bujur timur dan 22 sampai 32 derajat lintang utara. Kalau kita lihat dari posisi letak astronomisnya, berarti di Mesir itu adalah beriklim tropis, ya, sama dengan Indonesia, punya dua musim yaitu panas dan dingin. Bentuk muka buminya terdiri dari semenanjung Sinai, gurun Arabia, gurun Libya, lembah Sungai Nil, dan juga punya terusan Suez. Terusan Suez anak-anak yang dibangun oleh pemerintah Prancis pada waktu menguasai Mesir. Nah, dengan terusan Suez tadi, maka nanti antara benua Asia sama Afrika menjadi terpisah. Berikutnya anak-anak mengenai geologi. Bagaimana geologinya negara Mesir? Yaitu mereka mempunyai tambang minyak yang sangat banyak dan juga mempunyai tambang gas. Ya, jangan digurun menyediakan pasokan berupa garam. Anak sekalian, lanjutnya bagian terakhir mengenai flora dan fauna khas daerah Mesir. Fauna khas adalah kuda Nil, ya. Ada domba, juga onta dan keledai. Sedangkan tanaman khas atau flora khasnya adalah eukaliptus, ya, sama dengan Australia tadi. Di sana banyak eukaliptus yang merupakan bahan pembuatan minyak kayu putih. Juga ada tanaman lontar dan akasia. Anak sekalian, demikianlah kondisi alam negara Mesir. Ada pertanyaan mungkin anak? Kalau ada nanti bisa WA ke Bu Endang ya, tanyakan apa yang mau ditanyakan, mungkin ada yang belum paham. Oke, sekarang kita lanjut materi berikutnya. Anak-anak, bagaimana tadi setelah kalian mempelajari kondisi alam negara-negara dunia tadi, ya, kira-kira kamu sudah paham atau belum? Nah, kalau sudah paham, alhamdulillah ya. Kalau belum paham bisa bertanya ke Bu Endang, nanti bisa melalui WA atau bisa melalui email ya, bisa bertanya atau telepon juga bisa. Nah, bagaimana kesimpulan dari materi kondisi alam negara dunia hari ini? Ya, apa kesimpulan anak? Nah, kesimpulannya adalah bahwa kondisi alam negara-negara dunia itu bermacam-macam, ya, berbeda-beda. Hasil alamnya pun juga berbeda-beda. Nah, oleh karena itu terjadilah interaksi antar negara tersebut karena saling membutuhkan. Ya, begitu anak-anak ya. Demikian anak pelajaran kita pada hari ini. Mungkin ya kalian belum paham bisa bertanya kepada saya melalui WA atau email atau telepon juga bisa. Anak, mudah-mudahan apa yang Bu Endang sampaikan pada hari ini bisa berguna buat kalian semuanya, bisa menambah wawasan kalian tentang kondisi alam benua-benua di dunia. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.